Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Kita beranjak dulu pada bab tentang saum sehubungan dengan sebentar lagi ini sudah tengah bulan Sya'ban ya, nanti malam Jumat, besok nisfu Sya'ban. Insyaallah kita akan bahas dulu tentang saum, khususnya saum Ramadan, karena setengah bulan lagi kita masuk saum Ramadan. Kitabus Shiyam, bab tentang saum. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadana, janganlah kalian mendahului Ramadan, bisaumi yaumin, dengan saum satu hari, wala yaumaini, dan juga tidak boleh 2 hari sebelum Ramadan, illa rajulun, kecuali seseorang, kana yasumu sauman, yang sedang saum satu saum, fal yasumhu, maka silakan dia saum. Ini dalil melarang kita saum mendahului Ramadan, tapi saum yang memang diniatkan saum Ramadan. Kalau saumnya saum yang tertentu disyariatkan, kan pengecualian. Di sini Nabi menyabdakannya, kecuali seseorang yang sedang saum satu saum tertentu, silahkan saum. Contoh, kalau terlihat hilal, kita saum nanti hari Sabtu tanggal 2 April. Boleh tidak saum Kemis di hari Kamisnya, kan 2 hari sebelum Ramadan? Boleh, silakan. Ibu-ibu saum qada boleh? Boleh, silakan. Jadi yang nggak boleh ini saum apa? Saum mendahului Ramadan. Saum Ramadan mendahului Ramadan. Tidak mustahil ada orang yang ragu, ini udah Ramadan atau belum ya? Soalnya di Padang aliran Naksabandia ngukur Ramadan teh dari ombak. Mun ombaknya sudah gede, wah ini 1 Ramadan. Jangan-jangan sudah 1 Ramadan jadi saum. Nah, itu yang haram itu. Terlebih khususnya bagi bapak-bapak yang mengabalkan saum Sya'ban. Nanti ada pembahasannya di bab saum sunat. Nabi SAW itu saum Sya'ban hampir sebulan penuh. Dan yang Nabi tekankan itu 2 hari terakhir Sya'ban. Saya pernah ya tahun yang mana cuma 1 hari buka saum Sya'ban. Mau buka cetedek buka 2 poe deui cete ka Ramadan. Agak kurang sehat, tanggung cete. Dadina hadisnya juga Nabi SAW menekankan saum 2 hari sebelum Ramadan. Saum Sya'ban itu terutama 2 hari terakhir sebelum Ramadan. Maka bapak-bapak yang mengamalkan saum Sya'ban yang tidak kudu maksakeun, silahkan. Saum Sya'ban itu kan saum memperbanyak saum sunat di bulan Sya'ban, mau tiap hari juga boleh. Ya, mau dikerepan Senin Kemis tengah bulannya silakan. Tiap hari juga boleh. Tapi memang Nabi SAW ada bukanya, 1-2 hari ada bukanya. Begitu ya. Terkait saum Sya'ban di akhir di bulan Muharram memang nggak ada. Adanya di Sahih Muslim. Ketika Nabi tahu seorang sahabat yang dia saum Sya'ban tapi pas di akhirnya tidak saum, Nabi tanya, hal sumta suroro Sya'ban, kamu kemarin saum 2 hari terakhir Sya'ban? Tidak, karena takut bertentangan hadis ini. Kata Nabi, idza aftarta fasum yaumaini,
Nanti kalau sudah Idul Fitri, jadi Nabi mengatakannya pas Ramadan. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Nanti kalau sudah Idul Fitri kamu qada cenah saum 2 hari. Ya, jadi kalau yang biasa saum Syaban lalu di 2 hari terakhirnya dia tidak saum, berarti nanti pas Idul Fitri bulan Syawal di qada 2 hari plus nyawalan jadi 8 hari. Ya. Jadi daripada nanti di qada ya udah 2 hari sebelum Ramadan dipersilahkan saum Syaban. Masalah nama itunya sok sagala terakhir cenanya siga nu moal aya umur deui. Botram terakhir cenanya, goes terakhir. Wah, sagala terakhir we siga nu moal hirup deui. Semua pengajian terakhir wah gitunya sok aya pesta makan kan bala kecerakan. Jadi cenah ini 2 hari terakhir mah nggak boleh saum. Boleh, silakan, asal saum yang jelas. Yang nggak boleh itu saum yang tiba-tiba saum nggak boleh. Maka dari itu di hadis berikutnya Imam Ibnu Hajar menuliskan hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu an qala man shamal yaumal ladzi yushakku fihi. Siapa saum di hari yang diragukan padanya, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah maksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sababul wurudnya di akhir Syaban, contoh nanti hari Jumat ya, Jumat maghrib tidak terlihat hilal itu, kan aturannya nggak boleh saum besoknya, harus disempurnakan Syaban. Nah ini Ammar bin Yasir kebetulan mengadakan jamuan karena beliau tidak mengamalkan saum Syaban. Lalu mengajak seseorang, ayo makan, kenapa nggak makan? Saya sudah saum. Saumnya dia saum Ramadan, takut sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Maka Ammar bin Yasir bersabda mengatakan ini, Anda sudah maksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya nanti Jumat malam tidak terlihat hilal, punten Muhammadiyah kan pasti Sabtu Muhammadiyah mah. Karena enggak berpatokan ke hilal, Muhammadiyah mah berpatokannya ke kalender. Dan Muhammadiyah itu satu-satunya sealam dunia. Dulu jeung Persisnya sudah kembali ke jalan yang benar. Persis sudah ke hilal ya. Tinggal Muhammadiyah ini yang belum ya. Kata Profesor Thomas, bukan kata saya, itu satu-satunya sealam dunia ya, yang mengukurkan awal saum Ramadan bukan ke hilal tapi ke kalender. Jadi Muhammadiyah Sabtu pasti saum. Kalau ternyata Kemenag ya kentong ningali si Yakut namanya ieu mah ningali lembagana we. MUI-na juga memutuskan bahwa Ramadan itu hari Ahad. Nah, itu Sabtu itu hari yang diragukan. Diragukan ini sudah 1 Ramadan belum? Kata Kemenag belum, tapi Muhammadiyah sudah saya saum, maksiat itu, Pak. Maksiat dosa. Ya. Kecuali kalau Bapak niatnya saum Syaban, itu lain soal. Tapi ini mah saum Ramadan di hari yang diragukan. Itu yang dimaksud dari siang tadi, nggak boleh mendahului saum Ramadan 1 hari 2 hari itu. Ya. Kenapa maksiat? Kita buka halaman berikutnya. Karena semua hadis tentang penentuan awal saum Ramadan itu 2 patokannya. 1 ru'yat, yang kedua isbat. Isbatnya pengukuhan dari pemerintah ya. Ru'yat itu bapak-bapak terlihat hilal. Hilal itu bapak-bapak bulan sabit tipis cahaya. Dan cahaya itu nggak bisa diprediksi lewat kalender. Sangat terpengaruh cuaca ya. Bisa karena mendung, bisa karena terlalu terang. Ai caang teuing mah ya. Misalkan biasanya ketinggian yang sekarang 3 derajat kan. 3 derajat
itu terlihat. Tapi jadi gini Pak, tinggi hilal itu ya, ada yang pasti tidak terlihat, di bawah 2 derajat pasti tidak terlihat. Belum ada laporan di bawah 2 derajat sepengamatan selama 50 tahun terakhir ya, dari sejak tahun 70-an itu belum ada laporan pernah melihat di bawah 2 derajat. Terus di bawah di atas 7 derajat pasti terlihat. Nah, ini yang samar itu antara 2 sampai 7. Mungkin terlihat, mungkin tidak, dan itu nggak bisa diprediksi sama kalender. Karena cuaca itu tergantung angin, tergantung polusi cahaya, tergantung awan ya. Saya dulu ketika di satu diskusi dengan Profesor Thomas, Prof, nggak bisa diprediksi dulu zaman Rasul beliau saum itu ketinggian hilalnya berapa. Kalau ketinggian hilalnya bisa, tapi kan cuacanya nggak bisa diprediksi. Kalau ketinggian hilalnya bisa dihitung, tapi kan yang namanya hilal tergantung cuaca. Cuaca mah teu tong boronu zaman Rasul ayeuna wae oge perakiraan ya. Komo Google mata banyak tukang wadul cuaca mah. Panas menterang hujan ya. Cerah hujan gitu nya. Google teh kumaha itu. Jadi sekali lagi yang namanya hilal itu ada batas pasti tidak terlihat, ada batas pasti terlihat. Nah, ada yang antara mungkin terlihat, mungkin tidak terlihat. Di sanalah Nabi menentukan penentuan awal bulan itu harus dengan ru'yat, hilal yang terlihat, bukan hilal yang sudah nongol. Kalau Muhammadiyah istilahnya wujudul hilal. Hilalnya sudah ada meski 0,1 di atas ufuk, 0,1 udah masuk tanggal 1. Padahal secara empiris tidak mungkin 0,1 atau 1 derajat hilal terlihat. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, Muhammadiyah itu dasarnya kalender. Padahal di hadis dasar awal bulan itu bukan kalender tapi hilal. Termasuk sekarang kan ada kalender dari Kemenag, dari NU, Persis bikin kalender. Misalkan di kalendernya tanggal 1 Ramadan Sabtu, Aripek diralat jadi Ahad. Bapak-bapak nggak usah bilang kok ini gimana kalender itu nggak bener. Bukan begitu. Yang namanya penghitungan bulan di dalam Islam itu harus persis sama akurat. Sok kamari tanggal 1 Maret, betul itu bulan usia 1 hari? Palsu. Februari 28 memang ada bulan usia 28 hari? Nggak ada. 29, 30, ayeuna Maret 31 memang ada bulan yang usianya 31? Nggak ada. Palsu. Kalender Masehi mah palsu, tidak dengan sebenarnya. Kalau kalender Islam harus sebenarnya. Yang namanya 1 tahun 12 bulan. 12 bulannya harus real, harus pas dari hilal ke hilal. Patokannya. Jadi ya mau di Islam Pak, tanggal 1 asli bulan usia 1 hari. Caang bulan 14 nya aya laguna. Asli itu bulan usia 14 sok engke 4 kamari 14 Maret. Betul caang bulan 14? Bukan. Jadi kalau kalender itu memprediksi saja. Dan yang namanya hilal itu nggak bisa dipastikan dengan kalender. Maka dari itu bapak-bapak jangan ada suudon dengan kalender Islam. Wah, kalender Islam macam teu balik, teu puguh. Mana itu yang tidak puguh teh? Yang puguh itu kalender Islam karena mengukurkan sesuai real fakta. Tidak ada tahun kabisat. Di Masih ada kabisat? Ada, koreksi. Ya. Karena tahun Masehi itu nggak terkait ibadah, masa bodoh. Kalau kita terkait waktu ibadah harus tepat. Ya. Jadi sekali lagi, semua dalil tentang awal bulan ibadah, awal bulan semuanya, khususnya Ramadan dan Dzulhijjah dan Dzulhijjah terkait ibadah tahunan,
itu harus berdasarkan ru'yat. Ru'yat itu terlihat mata. Mata itu bisa pakai teropong bukan nama mata. Bukan diketahui ada, tapi dekat tingali. Ya, itu dalilnya begitu. Nah, kalau ada yang saum padahal belum terlihat hilal, maksiat berarti. Karena Nabi melarang. Kalau melarang hukumnya haram. Kita lihat di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian melihat hilal, silakan saum. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Apabila kalian melihat hilal, maka bukalah, iftorlah, fitrilah, idul fitrilah gitu. Ini Nabi mengajarkan mengawali saum Ramadan, mengawali Idul Fitri, patokannya melihat hilal. Hilal itu cahaya tipis. Arti asal hilal gogorowokan. Makanya haji kan ihlal. Ihlal umroh, ihlal haji. Labbaik Allahumma labbaik, ihlal kan. Hilal itu berteriak. Kenapa disebut hilal berteriak? Dulu orang Arab meninggali hilal ngagorowok, "Woi, sudah masuk bulan baru." Gitu. Tanggal hiji gajian diumumkan. Fa in humma alaikum, jika terhalang bagi kalian, terhalang apa? Terhalang apa saja, termasuk terhalang awan. Faqduru lahu, maka sempurnakanlah untuknya. Muttafaqun alaih wali Muslim. Fa in ughmiya alaikum, jika terhalang bagi kalian, faqduru lahu salasin, maka sempurnakan bilangan bulan itu 30. Contoh, nanti kita Jumat malam itu 29 Sya'ban, ya. Maka ru'yatul hilal kalau terlihat Jumat malam, maka berarti malam Sabtu kita tarawih langsung. Kalau nggak terlihat, berarti malam Sabtu itu disempurnakan di tanggal 30 Sya'ban. Tarawih ke malam Ahad, saumna dinten Ahad. Jadi kalau Bapak tanya ke saya, jadi Ustaz pastinya Ramadan itu tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Harinya kapan Pak Ustaz? Nyangking ada guan ru'yat. Begitu dalilnya, tong sok hayang milaan, cicing we sabar. Cenah teu naon Ramadan mah Pak Ustad asal Idul Fitri we sing puguh ti ayeuna. Ya opor ayam cenah bisi bari. Sok we nyeun opor ayam mah teu teh teu jadi nyieun deui isukna teh gitu. Dayang nu seger cenah. Walil Bukhari, dalam riwayat Bukhari, fa'akmilul iddata salasin, maka sempurnakanlah bilangan bulan itu 30. Sama kalau kita ru'yat hilal 29 Ramadan malam, terlihat dah, berarti malam itu sudah 1 Idul Fitri, 1 Syawal. Kalau tidak terlihat, berarti bulan itu malam itu jadi tanggal 30 begitu. Kalau udah 30 diruyat lagi nggak usah, karena usia bulan itu kan secara matematis 29, setengah hari, ya. Ya, nggak mungkin lebih dari 30, nggak mungkin kurang dari 29. Jadi antara 29 30. Walau fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu an fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari, sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Nah itu ya. Jadi kalau terlihat saum, kalau tidak terlihat jadi tanggal 30 Sya'ban. Sama Idul Fitri juga kalau terlihat berarti lebaran, kalau tidak tambah di saum Ramadan 1 hari. Begitu. Enggak susah ya. Jadi Ustaz pastinya kapan? Pastinya saum Ramadan itu Sabtu atau Ahad. Eta teh pasti teh. Moal mungkin Jumat, moal mungkin Senin. Tunggu saja ya. Kemudian wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala tara an-nasul hilal.
orang-orang pada melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni raaituhu. Maka aku pun memberitahukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, saya pun melihatnya. Fasoma, lalu beliau saum, wa amaron nasa bisiyamihi, dan beliau memerintahkan orang-orang untuk saum. Nah ini Pak yang disebut itsbat. Jadi peru'yat jangan langsung mengumumkan, lapor dulu ke Nabi. Nabi yang sekarang di Indonesia itu Menteri Agama dan Ketua MUI dan Ormas Islam, lapor dulu. Tapi insya Allah karena kita di sebelah barat Pak ya, kan ru'yat hilal dari Papua dulu ya, dan itu ada titik-titiknya. Kemarin kami itu tadi santrinya ya, ru'yatul hilal di Pondok Bali Subang, izinnya ke masjidnya kan di pinggir pantai. Pak Ustadz, saya ngobrol dengan orang Kemenak, katanya orang Kemenak mau ke sini juga. Jadi orang Kemenak itu berkepentingan. Jadi kalau ada tenaga ahli ru'yat itu pasti diperbantukan. Dan itu Kemenak itu menurunkan di 33 provinsi. Nah nanti yang provinsi menurunkan lagi di tiap daerah, tiap kota ada. Dan itu disumpah oleh hakim pengadilan agama. Ya. Jadi ini sudah syar'i bab ieu namanya Kemenagde negara urang teh sesuai syariat Islam bab menentukan awal Ramadan dan Idul Fitri. Jadi jangan sendiri langsung, isbat dulu. Punten. Nah itu ormas nusok misah bahkan tara ikut isbat itu tidak nyunnah ya. Kenapa? Sunnahnya sepanjang sejarah termasuk dari sejak zaman Nabi, Lebaran, Ramadan mah babarengan ya. Saya dulu punten ya, ketika Persis mulai berawal bergeser dari mazhab Muhammadiyah ke mazhab Jumhur ya, banyak gelisah dari jamaah itu. Saya jawab, nggak usah gelisah, nu penting babarengan yang batur. Karena memang sunnahnya namanya Lebaran bareng, yang namanya Idul Fitri, saum Ramadan bareng. Kalau yang penting bareng yang batu, batu itu ya Kemenak ya. Dan fikihnya sekarang yang menentukan itu ulil amri. Maka jangan heran kalau misalkan di Kalimantan, di Nunukan belum saum, tapi di Sabah Sarawak katanya Sarawak sudah saum karena ru'yat hilalnya bagaimana Kuala Lumpur ya, kalau kita bagaimana Jakarta kadang beda. Dan itu fikih yang disepakati oleh para ulama hari ini bahwa ru'yat itu satu wilayatul hukmi, satu negara ya. Jadi kalau dari Papua sudah kelihatan, Palu biasa namanya, karena di Papua mah jarang Islamnya, mulai dari Palu ke sini ada, udah aman kan. Ru'yatul hilal di Palu itu bedanya dengan kita 1,5 jam kan. Jadi 4:30 itu sudah ada bocoran-bocoran itu, tinggal Bapak aktif meskipun nanti kepastiannya itu sesaat sesudah sholat maghrib ya. Jadi nanti Bapak itu taraweh ulah usah cenah dar dek taraweh mah anggap tahajud berjamaah ya. Kalaupun tidak ya tinggal diumumkan pada Isya tanggal 1 Ramadannya nggak jadi, besok dek pulang dek dar taraweh citu nggak jadi soal ya. Kemudian lebih jelasnya lagi dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna a'rabiyyan jailan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal inni ra'aitul hilal, aku sudah melihat hilal. Ini orang Arab gunung, penggembala biasanya. Yang lain gak ada yang melihat, cuma dia seorang. Faqala, lalu Nabi tanya, atashhadu alla ilaha illallah, kamu syahadat la ilaha illallah? Naam, iya. Qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kamu syahadat Muhammad Rasulullah? Qala naam, iya. Kalau sekarang ini fikihnya disumpah ya, disumpah. Pernah rame ya yang 2 derajat sekian nggak ada yang melihat kecuali satu di Palu, dan itu disumpah sah. Tuh ada yang protes, nggak mungkin terlihat, sumpahnya sumpah palsu. Loh kok kenapa disebut sumpah palsu?
secara syariat kalau orang sudah disumpah sah. Ini Nabi menuduh palsu ke orang Arab Gunung Penggembala. Teu wauh Nabi ge. Wah, cenah buah palsu, buah kesaksian enggak. Kalau dia sudah bersumpah sudah. Itu sudah sesuai syariat, aman kita. Ya, aman. Secara syariat sudah aman. Walaupun salah, moam. Kalaupun salah tetap kita nggak jadi berdosa. Kalaupun salah, mual salah. Ya. Saya masih ingat dulu ketika HTI beda dengan pemerintah zaman SMS. Pan HTI mah masifnya sampai tanggal 15 saya dapat SMS, lihatlah malam tadi terang bulan sempurna purnama, itu menunjukkan tanggal 15. Berarti cenah Kemenag salah. Pada HTI lebih tepat, lebih awal, Kemenag lebih akhir. Saya jawab ke jamaah yang di sana, ya, Pak, apan dina dalilna oge caang bulan 14. Bare hehe. Ya, tengah bulan itu bukan 15, terang bulan sempurna itu bukan 15 tapi 14. Apa tengah bulan itu CT 13, 14, 15 atau 14, 15, 16? Kan 13 kan? 13, 14, 15, mana tengahna? 14. Meski kata Prof. Thomas ya di wawancara di Republika, enggak, itu nggak bisa jadi patokan. Pak Mujir Harto begitu. Pokoknya lihat aja hilal, karena kemarin kita nggak melihat hilal jadi pundurkan. Nah, yang HTI lebih awal dulu Lebaran ya, kalau nggak salah Lebaran. Lebarannya lebih awal HTI karena HTI mah kan ruyatnya di Mekah. Ya, HTI itu mazhabnya satu ruyat berlaku buat dunia, kan khilafahnya sealam dunia HTI mah. Ya. Mereka sampai sebegitunya. Qala fa'adzin finnas ya Bilal, maka umumkan kepada orang-orang wahai Bilal, an yasumu ghadan, saumlah besok hari. Ini sekali lagi, satu orang tidak dikenal tapi dia berani bersumpah dan disumpah, udah sah. Secara syariat sah kita saum besok. Jadi nanti kalau kayak kasus yang tadi saya singgung ya, dengan hijau di Palu melihat deh. Dan wah rame di grup WhatsApp ya, wah mustahil cenah buah etama naon cenah caang kapal ketika jauhan. Ya, masalah mustahil mu walau alam yang jelas dia sudah disumpah ya. Dan kemudian diputuskan oleh Kemenag dan MUI dan Ormas Islam. Sakitu udah kita amalkan saja. Mual salah, ditakdirkan salah ge, mual mungkin salah ya. Tidak terhitung salah. Demikian sekelumit tentang awal bulan Ramadan. Jadi sekali lagi harus berdasarkan ru'yat dan isbat. Sabar sajalah. Jadi kalau ada yang nanya, ibu di rumah ke bapak, jadi Pak cenah kapan satu Ramadan teh? Jawabannya gimana Pak? Kalau tidak Sabtu, Ahad. Pasti itu. Pastinya gitu kan. Yang pasti tidak mungkin Jumat, pasti tidak mungkin Senin. Kemudian wa an Hafsata ummil mukminin radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal man lam yubayyitis siyam, siapa yang tidak menentukan saum di malam hari qoblal fajri, sebelum subuh, fala siyama lahu, maka tidak ada saum baginya. Kemudian di halaman berikutnya riwayat Ad-Daruqutni, la siyama liman lam yafridhu minal lail, tidak ada saum bagi orang yang tidak menetapkannya dari sejak malam. Ini yang disebutkan bahwa saum Ramadan itu wajib ada niat dari sejak malam hari sebelum fajar. Masalah niat itu dilafadzkan atau tidak, nah ini ikhtilaf yang lumrah. Tapi harus ada niatnya pasti. Maka kalau saya sekeluarga sudah pesan tiket ke Surabaya, berangkatnya jam 5, sholat subuh juga di stasiun, ya stasiun Bandung. Teu sahur, teu naon, gak ada niat sahur karena mau safar. Pek teh
kereta jam 5 nggak ada. Kenapa? Ada longsor misalkan di Malangbong, kereta nggak mungkin datang hari ini. Terjadi kan? Lalu saya bilang misalkan sama keluarga, udahlah karena nggak jadi saparnya, orang saumnya nama. Menentukan saumnya sesudah sholat subuh tidak sah. Udah aja buka hari itu, ya. Bukanya apa? Karena sapar, meskipun saparnya tidak jadi. Atau nyatu banting setir we kanu pesawat. Najan langkung mahal. Atau bapak malam hari itu nggak enak badan. Bu, besok bapak jangan dibangunkan sahur, nggak akan saum, nggak kuat. Ya, sama ibu teh sahur nggak dibangunkan buat sholat subuh. Sholat subuh bapak di rumah gitu beres sholat subuh, bu asa jag-jag saum sah tidak saumnya? Tidak, karena nggak ada niat dari sejak malam. Dan bapak-bapak yang sahur itu pasti sudah ada niat, meskipun nggak ada nawa itu sauma godin, ya nggak usah ada itu karena nggak ada dari nabinya, ya. Niat itu pokoknya kita bulat besok akan saum. Kecuali saumnya saum sunat. Kalau saum sunat boleh didadak. Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku pada satu hari, faqala bertanya, hal indakum syai', ada sarapan apa cenah? Qulna la, enggak ada cenah Nabi. Kata Nabi, fa inni idzan shaim, kalau begitu saya mau saum. Berarti didadakan, enggak ada niat saum. Kalau begitu saya mau saum. Cing bapak hayang sarapan ka ibu. Can aya Pak, kumaha? Oh sia naon gawe. Nabi mah santai, ada makan, enggak ada saum. Udah. Santai, ya. Summa atana yauman akhar, pernah juga pada suatu hari yang lain beliau datang. Faqula, lalu kata kami, dialana hais, ada yang ngasih hais, ya, campuran kurma, minyak, mentega dan susu kering. Teuing tak kumaha rasananya. Faqala, kata Nabi, arini, mana lihat. Faqad asbahtu shaiman, faqala, kata Nabi, padahal tadi dari pagi saya sudah niat saum. Cenah buka aja. Tuh, jadi santai Nabi itu, ya, antara saum dan buka. Tentu yang dimaksud di sini saum sunat. Jadi khusus saum sunat niatnya itu boleh didadak. Tapi kalau saum Ramadan tidak boleh, harus dari sejak malam hari, maksimalnya sebelum subuh, ya. Berapa menit lagi? 2 menit. Kalau 2 menit dilanjut saja, ya. Kemudian dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra. Orang-orang selamanya akan ada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka. Nah, di sini jadi istilah takjil. Apa takjil itu, Pak? Menyegerakan. Fitri itu buka. Idul Fitri itu hari raya berbuka, buka saum. Kalau ajalul fitro, takjilul fitr, takjilul iftor, ya, itu menyegerakan saum. Jadi pernah saya dengar, nah can buka kayak anak mah bukana isya, nah itu jelek, ya, jelek. Jadi dalam Islam itu saum itu harus tepat waktu. Sahur diakhirkan, buka diawalkan. Untuk pak jago-jago cenah tema buka maghrib cetek, engke atuh cenah geus isya cenah gitu. Jangan menganggap semakin lama saumnya semakin baik. Tetap patokannya harus disegerakan buka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus kasihkan diulang Pak dari awal. Mungkin beberapa silakan beberapa tapi kan kita berusaha untuk cepat terkait mungkin kira-kira yang kami itu kadang-kadang kita yang mencapai proses itu kita bisa kita lagi kadang-kadang di masjid lain juga dan di yang lain jadwal di proses itu sudah maksudnya buka tapi itu orang belum buka ya kira-kira bagaimana kemudian juga kalau kita misalnya mau sahur di rumah kan kita niatnya di malam hari kebetulan kita udah lihat kita melaksanakan saat sahur itu kita lupa kita sapa dari Indonesia dari Jakarta kalau saya kurang karena kita begitu di pesawat kalau pas kita di dalam udah perang itu pesawatnya sah bukan seorang menentukan waktu berbuka itu ada jadwal waktu sholat ya. Udah aja bapak-bapak kan semua pakai Android, ada aplikasinya dan itu sama. Dan jam yang akurat itu jam yang ada di HP Android bapak-bapak. Yang jam digital ini detiknya standarnya beda, jadi seringkali lebih cepat atau lebih lambat. Cuma kalau memang Bapak ikut Baitur Rahman sedikit lebih lambat, hampir semenit juga nggak dosa gitu. Mau langsung ikut yang ada di sini itu yang paling tepat. Pokoknya jangan mendahului jadwal waktu sholat yang ada di HP ya. Dan jamnya jangan mendahului yang jam HP. Seandainya di masjid sini lebih cepat daripada HP, maka tetap yang dirujuk adalah yang di HP, itu yang paling akurat. Kalau dulu zaman saya pesantren harus nelpon RRI ya, atau di telepon ada kodenya, pencet 00 berapa itu langsung dikasih tahu jam sekarang jam berapa ya. Kemudian ada ijtihad ya di rekan-rekan kita, mereka adzan maghribnya 5 menit sesudah adzan waktu sholat ya. Alasannya sebagai kehati-hatian. Anehnya di bulan biasa enggak gitu. Padahal harusnya kalau mau hati-hati sepanjang tahun gitu. Jadi insya Allah bapak-bapak dengan jadwal waktu sholat maghrib itu sudah pas waktunya untuk berbuka. Paling yang harus diperhatikan itu nanti imsak ya. Imsak itu Nabi amalkan karena memang kita harus jaga jarak ya, khawatir zaman Nabi saja khawatir sudah terbit atau belum, maka jaga jarak. Ukuran membaca ayat 60 ayat kurang lebih 5 sampai 10 menit. Terlebih jadwal subuh itu kan sudah dilebihkan dari yang seharusnya. Jadi sudah ada ihtiyat. Jadi Pak, kalau subuh sekarang jam 4.39 itu aslinya jam 4.36 sekian. Lalu dibulatkan jadi 37, ditambah 1 menit untuk wilayah Bandung, kan Bandung itu dari ujung Berung ya, sampai Padalarang panjang itu 1 menit ya. 1 menit lagi sebagai ihtiyat, jadi 4.39. Nah kalau ihtiyatnya saum kan lebih baik tarik mundur kan ya, maka dari itu kurang lebih 5 menit 5 menit sebelum adzan subuh boleh. Meskipun secara fikih sahur itu boleh sampai berkumandang azan, secara fikih begitu ya. Jadi
Pas mau adzan kita masih minum batal enggak. Pokoknya pas adzan kita selesai. Tapi sunnah yang tadi 5 menit minimal sebelum adzan subuh, terlebih kan kita ini bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu harus lebih banyak pahala. Datang sebelum subuh itu kan pahalanya gede ya. Sebelum adzan subuh kita sudah ada di masjid itu pahalanya gede ya. Jadi tong mangpang mungpung cenah 5 menit deui sabatangeun, aduh. Ya tukang ngarokok masuk sabatangeun ya. Jadi udah berhenti, datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, wirid kan, itu waktu sahur itu waktu ijabah doa ya. Kemudian yang kedua seputar niat ya. Jadi intinya niat itu ada dalam hati. Nggak perlu disebutkan. Saya lupa niat. Kok lupa niat ya? Ya, jadi niat memang dalam hati. Jadi bapak lupa itu berarti udah berniat ya. Kalau saum tanpa niat tidak sah. Kalau niat tanpa saum nyate saoge gitunya. Jadi udah niat tapi kemudian dibatalkan boleh ya, kalau memang ada alasan syar'i batalnya, sakit atau safar. Kalau tidak ada itu kan tidak akan tertutup dosanya dengan saum sepanjang tahun ya. Kalau bapak sengaja buka tanpa alasan syar'i, sengaja batal, sengaja tidak saum tanpa alasan syar'i. Kalau tadi mah aduh ini mau saum belum ada niat, itu mah ada alasan syar'i. Ya udah aja dihitung safar, dihitung sakit ya. Tapi kalau ini udah niat saum, udah sahur, cuma jam 6 nih mau berangkat safar misalkan, mau tambah dulu tenaga misalkan, silakan buka kalau memang ada alasan syar'i, sakit atau safar. Kurang lebih begitu Pak, mohon maaf kalau saya kurang jelas juga mendengar pertanyaannya. Mangga Pak Haji. Nanti ada pembahasannya. Yang lebih afdol itu kembali ke kondisi fisik Bapak. Kalau Bapak kuat lebih baik saum, tentu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau Bapak tidak kuat harus buka ya. Kalau saya pribadi alhamdulillah justru safar teh kesempatan yang saum ya. Karena kuat. Kenapa? Temikiran haus, temikiran makan di mana, beser gitu. Apalagi lagi nyetir mobil aman kalau nggak saum haus tehnya kudu ke toilet teh gitu. Kalau nyetir mobil kan jalan luar kota udah aman ya. Teu lapar teu da teu dipikiran, pan lapar mah kumaha pikiran. Karena kalau udah niat saum udah rampang gitu. Jadi saya pribadi alhamdulillah sampai saat ini ya, tentu kalau saya fisiknya bagus safar itu saum ya. Termasuk ketika dulu naik perahu ya, kapal laut Dobon Solo dari Jakarta ke Nunukan pulang pergi 12 hari alhamdulillah kuat ya. Cerita daripada kodo 12 poe capeknya udah aja saum. Da memang teu capek naik kapal laut mah ngan anu mabok mah nya mabok. Jadi ada juga kan pas naik karek naik can maju di Tanjung Priuk teh geus ngajongkeng ningali cai laut cenah lieur cenah tong dipikiran atuh cenah. Ya abdi mah alhamdulillah. Tapi di kapal laut banyak yang buka ya. Padahal saum Ramadan kebetulan saya itu bulan Ramadan nggak kuat Pak Ustaz cenah mabuk ya nggak apa-apa. Ayah abdi mah alhamdulillah kiat. Ya. Begitu Pak Haji. Di hadisnya begitu, nanti kita bahas hadis-hadisnya. Mangga. Masalah babian kan. Jadi di sini disebutkan bahwa sebelum pada itu mengikuti diingatkan. Tapi bisa mengingatkan itu 1 bulan.
Jadi 1 bulan puasa menyiapkan jadi tidak harian. Tidak ada. Nggak bisa, harus tiap malam sebelum subuh. Ya. Ya nggak bisa, harus tiap malam maksimal sebelum subuh. Kalau dengan kita kan dari sejak sholat tarawih juga kan sudah ada niat besok saum nggak gitu kan? Atau apalagi kalau bapak sahur itu sudah niat berarti mau saum. Ya. Yang jadi problem niat itu yang tadi kasus safar, kasus sakit, nggak niat saum tapi kemudian merasa sehat. Nah itu nggak sah yang begitu. Jadi niatnya nggak bisa di 1 bulan kan, harus tiap malam sebelum fajar maksimal. Ya. Begitu Pak Haji. Ya. Mangga. Ini di luar dari masalah kondisi, tapi tadi ada kegiatan rupiah mulai dari kita bukan awal bulan ya tadi ya. Jadi awal bulan itu yang penting selama ini satu Ramadan, sawah. Bulan-bulan lain apakah kemudian yang membidangi hal ini melakukan kegiatan yang sama? Ada BMKG tiap bulan ada update datanya. Kemarin kan kan? Ya ditentukan. Ini kemarin awal Syaban ru'yat hilal. Kalau dia geser itu gimana? Apa? Dia geser waktunya 1 Muharram kemarin. Kan disumpah. Enggak, setahu saya sesuai dengan kalender. Ya. Sesuai. Jadi memang ujung-ujungnya ini pemerintah dana ya, kalau harus itsbat tiap bulan ya, maka dari itu yang tiap bulan mah dikembalikan ke isbat lokal. Kalau Muhammadiyah dan Muhammadiyahnya NU dengan NU-nya wilayah mana, jadi masuknya itsbatnya itsbat lokal. Tapi kalau khusus Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu itsbat nasional ya. Jadi Bapak silakan pilih saja. Kalau misalkan ada saya mah DNU mah tanggal 1 Muharramnya segini ikut nggak apa-apa, silakan ya. Karena memang ada itsbat nasional. Saya misalkan di Persis kalendernya begini, silakan nggak apa-apa ya. Saum tengah bulanna tanggal sabaraha 13, 14, 15 tengah bulan. Ya, cuma harinya hari apa ikut ijtihad saja Pak ya, nggak usah ribet. Ijtihad itu nggak mungkin salah, nggak mungkin dosa ya, pasti dapat pahala dua-duanya. Mangga yang lain cukup ya. Baik, kalau cukup terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.